Jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Engkau melihat dan Engkau memahami hati kami ya Tuhan. Betapa kami rindu ya Tuhan mengagungkan Engkau. Dan kalau Engkau memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini untuk menikmati kedekatan dengan-Mu, untuk menikmati pengurapan-Mu, untuk menikmati pemulihan-Mu ya Tuhan, kami menyambut dengan penuh sukacita. Mari Allah Roh Kudus, Allah penolong kami, berkaryalah bahwa kami masuk dalam hadirat Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah Engkau saja ya Tuhan yang memenuhi isi pikiran dan hati kami. Kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang memulihkan kehidupan kami. Kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati kita semua. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Selamat pagi. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Kita umat yang diberkati Tuhan, pagi ini kita mau beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Selamat datang Tuhan. Boleh sama-sama kita beribadah tanpa memandang perbedaan di antara kita semua, amin. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang telah mempersatukan kita semua. Tuhan Yesus telah satukan kita dan bersama. Haleluya. Bergandengan tangan. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjuk saudaranya kanan kiri. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat. Di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari.
kan menari dan kita menari. Beri kemuliaan yang paling meriah kepada Tuhan. Amin. Dan anugerah Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Pemanasanku limpahkan segala. Amin, amin, amin Tuhan. Dan anugerahnya sangat bersamaku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan. Musik memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Haleluya. Balasanku. Amin. Amin Tuhan. Balasanku. Balasanku. Limpahkan segalanya dan anugerahnya. Katakan aku diberkati Tuhan. Aku Diberkati, Amin. aku Amin Tuhan, kami diberkati luar biasa. alasan Haleluya. menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku datang
hidupku Tuhan. Ini aku punya Tuhan. Inilah hidupku, inilah hatiku Tuhan untukmu. Haleluya. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai katakan inilah Tuhan. Kiranya hati kami ya Tuhan Kau dapati adalah hati-hati yang menghamba kepada Engkau sebagai harta yang tidak akan tertinggal. Kami datang tak membawa apa-apa. Kami akan pergi tak membawa apapun juga. Selain penyerahan diri kami, penundukan diri kami, iman kami kepada Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih di tengah dunia yang fana ini. Pengenalan kami akan Engkau adalah oase kehidupan dalam kehidupan kami. Tanpa pengenalan akan Engkau, apa artinya hidup kami Tuhan? Tetapi kalau kami hidup dalam segala hidup yang penuh arti, semata-mata adalah kasih karunia dan kemurahan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami duduk diam, menyediakan segenap diri kami untuk mendengar dan meresapi firman-Mu. Kami percaya Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Engkau membimbing dan mengajar kami. Dan firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah menjadi laku kehidupan kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat katakan amin. Kita masih ada di masa liburan. Maka biasa bangku-bangku kita kosong. Tapi kerinduan kita tentu adalah bangku-bangku yang kosong ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali menikmati firman Tuhan yang berjudul Rumah Doa Segala Bangsa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Lalu kita akan sambung di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Lalu kita sambung lagi 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Kita akan baca secara berurutan. Mari jemaat kita mulai dari kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umatnya. Janganlah orang yang dikebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tugu peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku,
mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Injil Markus pasal yang ke-11, kita baca mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Kita lanjut lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang influencer dengan perhatian pada kebangkitan agama-agama Nusantara berkata seperti ini dalam sebuah konten di YouTube. Akankah ini menjadi pertanda bahwa agama-agama samawi akan punah dari Indonesia? Saya secara pribadi menyaksikan apa yang ditanyakan oleh influencer ini, yang coba menyodorkan bahwa agama-agama samawi itu 3 agama, ya, Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang mempertanyakan bahwa agama-agama ini akankah punah, menjadi pertanda akan punah dari bumi Nusantara. Tetapi alasan influencer ini menjadi perhatian saya, menjadi perhatian yang hari ini akan saya bagikan kepada kita semua, kiranya menjadi perhatian untuk kita juga. Alasannya adalah bahwa agama-agama samawi telah gagal memenuhi kebutuhan rohani, kehausan rohani dari jiwa-jiwa yang mencari kedekatan dengan yang maha tinggi. Dia mencontohkan tentang bagaimana agama Kristen sudah menjadi agama yang kaku sejak di Eropa. Sudah mulai ditinggalkan sekarang ini. Gereja-gereja menjadi kosong di Eropa. Yang isinya di Eropa sana gereja-gereja adalah ama-ama dan akong-akong yang datang ke sana. Bagaimana gereja di Eropa tidak memenuhi kebutuhan manusia akan kedekatan dengan Allah. Tapi dia tidak sebutkan bagaimana gereja di Indonesia. Yang dia sebutkan di Indonesia adalah agama saudara kita, yang berkata bahwa agama ini sudah berkelindan dengan politik, dipenuhi dengan nafsu kekuasaan, menghalalkan kekerasan yang justru merusak esensi agama itu sendiri. Sehingga menurut influencer ini, agama samawi telah gagal memenuhi kebutuhan manusia untuk dekat dengan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi perhatian saya
dan menjadi perhatian kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah benar berkristen kita, bergereja kita, ibadah kita telah membawa kita untuk menikmati kedekatan dengan Tuhan? Pagi hari ini saya ingin bersama-sama dengan jemaat melihat dua hal tentang Tuhan dan tentang respon manusia. Dua hal saja. Yang pertama kita akan lihat dulu, apakah Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang sulit untuk didekati. Ada Tuhan yang membuat tembok besar supaya tidak ada sembarang orang bisa menemui dia. Apakah Tuhan yang tinggal di tempat yang tersembunyi dan ia tidak mau sembarang orang yang percaya kepadanya untuk menemui dia? Adakah Tuhan itu adalah Tuhan yang dipenuhi dengan protokoler, sama seperti seorang ketika akan menghadap presiden? Ia tidak bisa sembarangan ketemu dengan presiden, ia mesti lewati protokoler begitu rupa sampai kemudian mendapatkan panggilan atau izin bertemu dengan presiden. Apakah Allah membatasi diri untuk ketemu dengan umatnya seperti itu? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita ditunjukkan oleh nats Alkitab dalam Yesaya pasal 56 ini tentang dua golongan yang sudah diketok palu, tidak mungkin menjadi bagian dari umat Allah. Ulangan pasal 23, kalau kita baca ayat 1 sampai 8, di sana dikatakan orang-orang yang rusak buah pelirnya, yang kemaluannya terpotong, tidak boleh menjadi bagian dari umatku, umat Yahudi maksudnya. Orang-orang asing, khususnya bangsa-bangsa yang memusuhi Israel ketika mereka pulang dari tanah Mesir, jangan sekali-kali engkau menerima mereka menjadi bagian dari umatku, kata Tuhan. Tetapi ketika dalam pembuangan di Babel, di Persia, umat Israel ini dikenal sebagai seorang umat yang berdoa. Kenapa? Karena hanya satunya yang bisa dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu ya berdoa. Sebab mempersembahkan korban tidak mungkin lagi. Upacara-upacara korban tidak mungkin dilakukan di negeri asing. Karena upacara korban itu hanya dilakukan di bait Allah. Maka tiap hari mereka mengisi hari-hari mereka dengan doa. Mereka menjadi umat yang berdoa di negeri pembuangan itu. Sampai-sampai menarik minat dari orang-orang asing untuk bergabung. Ini umat yang menderita dalam pembuangan, kok begitu rasanya dekat dengan Allah. Kok mereka itu rasanya berkawan karib dengan Allah. Aku mau boleh enggak aku belajar? Dan mereka diterima menjadi bagian dari orang-orang yang belajar, menjadi bagian dari orang-orang yang juga berdoa kepada Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang asing, orang-orang bukan Yahudi. 1, 2. Mereka ini juga adalah orang-orang yang rusak buah pelirnya, yang terpotong kemaluannya. Kalau kita melihat hal itu, bisa saja ini karena cacat, ya, bisa saja karena jadi korban kekerasan dalam perang. Tetapi orang yang rusak buah pelirnya ini juga adalah orang yang dengan sengaja dikebiri untuk menjadi kasim atau sida-sida di istana raja, yang dipercayakan di tempat para selir raja supaya
Kasim ini ya tidak mengganggu kepentingan raja dalam hal seksual, kita kira-kira begitu. Maka ia dikebiri. Dan Kasim ini juga ternyata pengen, umat berdoa ini, aku mau juga merasakan kedekatan dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan memberitakan bahwa bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian, orang-orang asing ini hancur hatinya. Ia berkata sebagaimana ayat yang ketiga yang kita baca, sudah tentu Tuhan tidak memisahkan aku dari umatnya. Orang asing menikmati kehidupan doa bersama-sama dengan orang-orang Yahudi umat Allah. Tetapi begitu umat Allah akan dikembalikan ke negeri perjanjian, galau hati orang-orang asing. Tuhan hendak memisahkan kami dari umat Allah. Bukan hanya mereka, tetapi juga para kasim-kasim, orang-orang yang dikebiri atau rusak buah pelirnya, berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Artinya apa? Pasti aku tidak boleh lagi berdoa kepada Tuhan. Pasti aku tidak dipedulikan lagi. Padahal aku sudah menikmati kehidupan yang dekat dengan Tuhan melalui doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang asing dan mereka yang rusak buah pelirnya, yang dikebiri, yang sudah pasti ditolak untuk masuk dalam rumah Allah, yang pasti sudah ditolak untuk menjadi bagian dari umat Allah, punya kerinduan yang luar biasa untuk hidup dekat dengan Tuhan. Dan mereka bukan hanya rindu, tapi mereka menikmati waktu-waktu doa dengan Tuhan. Dan mereka ingin selalu tetap menjadi bagian dari umat Tuhan. Karena apa? Yang seperti ini tidak ada di tempat lain. Doa telah memenuhi kebutuhan jiwaku untuk dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan itu melihat kerinduan orang-orang yang pernah ditolaknya. Tuhan berkata apa? Kepada orang yang kebiri, yang memelihara Sabat dan memilih apa yang kukehendaki. Kepada orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan dan melayani Tuhan, yang memelihara Sabat dan tidak menajiskannya, yang berpegang pada perjanjiannya, akan kuterima sebagai umatku. Dulu mereka ditolak, sekarang mereka diterima. Bahkan kepada orang kebiri Tuhan katakan, di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tugu peringatan dan nama yang lebih baik daripada nama anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama yang abadi, yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Orang Israel itu senang dengan silsilah. Ya. Kemarin saya lihat di YouTube ini mirip juga dengan orang Tionghoa sepertinya. Ya. Tapi mungkin orang Tionghoa yang dalam perantauan sudah mulai kehilangan silsilah itu ya. Ada YouTuber dari Pontianak ini yang merantau sampai ke negeri Cina, ke Cungkuok sana, untuk mencari leluhurnya berdasarkan foto dari nisan kakeknya.
bahwa kakeknya itu di nisan tertulis bahwa berasal dari daerah ini. Ketika dia datang ke Cungkuok sana, ia cari daerah itu, rupanya daerah itu sudah berganti nama. Tapi puji Tuhan, ya, upayanya ini berhasil. Meskipun dia bukan orang Kristen. Ia ketemu asal mula nenek moyangnya ada di sana. Di kampung Teochew di sana, ya. Dan ketemu bagaimana orang Tionghoa di sana itu punya buku tebal sekali yang isinya adalah silsilah dari nama ke nama, siapa keturunannya tercatat semua di sana. Tebal sekali bukunya. Luar biasa. Orang Israel juga punya begitu. Biasa untuk bersilsilah. Tapi pertanyaannya, apa kebanggaan bagi orang yang rusak buah pelirnya? Bukankah ia tanpa keturunan? Bukankah ia akan dianggap kamu orang terbuang? Iya, kamu diterima oleh Allah, tapi kamu orang terbuang, kamu tidak punya keturunan. Siapa yang akan ingat kamu? Siapa yang akan ingat kamu? Tidak ada. Anak-anakmu tidak akan ingat, anak-anakmu kau tak punya. Bagaimana ada orang yang bisa mengingat kamu? Tapi Tuhan berkata, di tembok-tembok halamanku, di rumah Allah, akan kudirikan tugu yang berisi nama-namamu. Artinya siapapun juga orang yang datang ke halaman rumahku akan melihat bahwa namamu yang tak berketurunan itu menjadi bagian dari umatku. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bukankah ini adalah embrio dari Efesus pasal 2 ayat 13 yang berkata, mulai dari sekarang di dalam Kristus, engkau yang jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang jauh sudah didekatkan oleh Tuhan. Kita sama seperti orang asing yang dulu ditolak masuk dalam umat Allah. Tapi sekarang di dalam Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita menikmati kedekatan dengan Bapa Allah kita? Allah itu pemulih, kata firman Tuhan minggu yang lalu. Dulu yang ditolak, sekarang dipulihkan, didekatkan. Yang didekatkan ini Tuhan ingin membangun relasi supaya rumahnya, bait suci itu tidak hanya menjadi rumah untuk orang Yahudi, tetapi menjadi rumah doa untuk segala bangsa. Artinya bukan hanya untuk yang dekat rumah itu digunakan untuk berdoa, tetapi untuk yang jauh yang sekarang didekatkan dapat menjadi bagian dari umat Allah yang menikmati kedekatan dengan Allah melalui doa. Sebab doa adalah relasi dengan Allah. Doa adalah kedekatan kita dengan Allah. 2 minggu lalu setelah saya ibadah malam doa dan pujian, saya ngobrol bertiga sambil jalan, ya sambil lalu dengan pemimpin pujian kita hari ini, Pak Herianto dan Pak Akyang. Saya waktu itu mendengar Pak Heri itu berkata, dunia butuh dolar, tetapi roh kita ini butuh doa. Betul ya Pak Heri ya? Dunia butuh dolar, tetapi roh kita ini butuh doa. Apa artinya? Diri kita yang tidak fana, bukan tubuh kita ini, tapi diri kita yang tidak fana, itu butuh kedekatan dengan Tuhan melalui doa.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita menikmati waktu-waktu doa kita dengan Tuhan? Apakah doa menjadi sesuatu yang kita rindukan, sama seperti orang asing dan orang kebiri ini merindukan untuk tetap menjadi bagian umat Tuhan? Bukan karena apa-apa, tetapi karena di sana ada kedekatan dengan Tuhan yang memenuhi kebutuhan jiwaku. Oleh sebab itu, Allah tidak mau rumah doanya dialihfungsikan menjadi rumah yang disebutnya sebagai rumah para perompak, rumah penyamun. Kalau Allah memulihkan orang-orang kebiri dan orang asing menjadi bagian dari umatnya untuk berelasi dengan Dia melalui doa, sekarang di zaman Yesus, bait Allah itu dijadikan berjual beli di halamannya. Yosefus, sejarawan abad pertama, menuliskan, setiap kali perayaan Yahudi ada 220.000 ekor kambing yang dijual dan disembelih. Banyak sekali ya, 220.000 ekor kambing domba yang dijual dan disembelih. Kita bisa bayangkan halaman bait Allah itu crowdednya bukan main. Bukan untuk berdoa lagi, tetapi untuk berdagang, berjual beli. Tuhan marah. Dan saya catat ini satu-satunya kemarahan yang tampaknya kok di luar itu ya, di luar belas kasih begitu ruang. Ia jungkirkan meja-meja, ia usir orang-orang. Ayo pergi dari sini, sebab rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun, katanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah di mana halaman yang dijadikan untuk berjual beli itu? Halaman yang dijadikan untuk bertukar uang itu, halaman itu disebut halaman untuk orang asing. Jadi orang-orang yang asing, orang-orang yang kebiri punya halaman khusus dalam bait Allah. Tempat halaman yang paling luar, yang dikhususkan untuk mereka, supaya mereka juga bisa berdoa di sana di rumah Allah. Tetapi sekarang space halaman untuk doa mereka itu mungkin bagi orang-orang yang punya kepentingan, tidak apa-apalah kita ambil, toh mereka itu orang asing. Mereka tidak datang juga nggak apa-apa. Yang penting Israel murni ini, Israel asli yang beribadah sama Tuhan. Halaman mereka digunakan untuk berjual beli. Tuhan itu Tuhan pemulih, Tuhan pembebas, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang sudah Tuhan izinkan untuk masuk, sekarang coba dibatasi karena perkara-perkara duniawi. Tuhan marah, orang asing itu, orang kebiri itu kuizinkan masuk menjadi bagian dari umatku. Tetapi kenapa engkau mengganggu mereka untuk berelasi dekat dengan aku? Kenapa ruang untuk mereka berdoa kepadaku engkau jadikan tempat jual beli? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Yahudi menantikan Mesias. Ketika Mesias datang, maka harapan mereka Israel akan dimurnikan. Murni maksudnya apa? Murni secara ras. Orang asing akan diusir, Israel murni akan ditegakkan. Tetapi Yesus sang Mesias justru membebaskan bait Allah dari dominasi tunggal orang-orang Yahudi. Ia membebaskan orang-orang asing untuk juga berelasi dekat dengan Dia melalui
doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa adalah relasi dekat kita dengan Tuhan. Terlebih lagi kalau dalam 1 Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah, bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat hati kita. Apakah ada ruang yang membawa kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, dimulai dari hati kita? Para pendoa berkata, hati adalah tempat roh Allah diam. Hati adalah tempat Allah bertahta. Apakah pinggirannya sudah kita isi dengan berbagai macam kesibukan yang justru menggeser waktu kita dengan Tuhan? Yang membuat kita itu berkata, buat apa berdoa? Buat apa dekat dengan Allah? Bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana aku ini diberkati. Dan itu saja. Bagaimana aku dilimpahi dengan berkat-berkat materi. Ya itu saja. Apakah kita izinkan, bahkan mungkin tidak terlalu tengah, Tuhan hanya pinggirannya saja ya dalam hatiku, kuisi dengan perkara-perkara yang membuat kita lupa akan kebutuhan untuk membersihkan hati kita dari semua kepentingan selain hanya Tuhan saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah doa menjadi masih penting buat kita? Ada banyak khotbah berkata, ada orang yang hidupnya biasa-biasa, oh begitu setia, punya waktu teduh yang rutin setiap hari, ibadah tak ditinggalkannya, menikmati kebersamaan dalam ibadah-ibadah doa di gereja. Tetapi begitu diberkati, mulai berkata, oh tidak ada waktu lagi Tuhan. Oh, tidak ada waktu untuk berdoa. Rasanya ini lebih nikmat. Tanpa kita sadar, fokus hati kita yang adalah bait Allah, diri kita yang adalah bait Allah ini diubah, digeser oleh kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak boleh ada di sana. Bahkan halaman hati kita pun adalah halaman untuk berdoa. Amin. Ada orang yang belum dikaruniai anak, Tuhan berdoa kepada Tuhan untuk punya anak. Tapi ketika diberi anak, sudah tidak ada waktu lagi Tuhan. Sepertinya lebih penting ini, anak itu penting untuk dididik. Orang perlu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi ada satu bagian, doa tidak boleh ditinggalkan. Ada orang yang menderita sebelum ia mengalami pergumulan, ia suka dekat dengan Tuhan. Tetapi penderitaan itu membuat ia tidak lagi bisa berdoa. Sudah tidak ada waktunya untuk berdoa selain berpikir dan berputar-putar bergelut dengan pergumulannya. Apakah haruskah penderitaan menggeser tujuan bait Allah dalam diri kita ini sebagai tempat doa, sebagai tempat untuk berpikir begitu rupa? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan dari influencer yang saya sampaikan di depan tadi,
menjadi pertanyaan buat kita semua hari ini. Adakah kita yang sudah didekatkan oleh Tuhan menikmati doa-doa kita kepada Tuhan? Adakah masih penting doa itu untuk kita? Maksud saya itu bukan doa 5 waktu sehari, ya. Bangun pagi, makan siang, makan malam, doa sebelum tidur 5 kali. Tetapi maksud saya adalah waktu khusus kita untuk Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Sampai suatu saat, andai kata kita mau seolah-olah dipisahkan dengan Tuhan, kita ngomong, enggak Tuhan, aku sudah menikmati relasi dengan Engkau, jangan pisahkan aku dari umat Tuhan, aku tetap menjadi bagian dari umat-Mu. Sama seperti orang kebiri dan orang asing berteriak kepada Tuhan, jadikan kami ini tetap menjadi bagian dari umat-Mu. Sebab kami menikmati kedekatan dengan Engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ada banyak kesulitan terjadi. Ada banyak tantangan terjadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam waktu-waktu doa kita. Tetapi berdoalah dari hati ke hati dengan Tuhan. Bukan hanya terus meminta-minta, tetapi juga berdoalah dalam pujian dan penyembahanmu kepada Tuhan. Meskipun itu terasa berat, lakukanlah. Katakan, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Tuhan, aku mau menikmati hadirat-Mu. Tuhan, supaya sama seperti yang dialami orang-orang di Yesaya itu, ku alami juga hari ini, ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, apakah kekristenan sudah gagal untuk membawa orang-orang menikmati kedekatan dengan Tuhan? Jawabnya adalah tidak. Tuhan itu membuka dirinya. Ia siap untuk ditemui. Ia siap untuk dekat dengan kita. Hanya respon kitalah yang diharapkannya. Apakah engkau mau? Apakah aku mau atau tidak? Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sempat berkata di grup majelis bahwa hari-hari ini kita perlu banyak berdoa. Doa secara pribadi maupun doa secara korporat, khususnya pada hari Kamis dalam malam pujian dan doa. Meskipun waktunya hanya 1 jam lebih sedikit, 1 jam seperempat, atau paling lama 1 jam setengah. Tetapi itulah yang harus dihidupkan. Karena kita tidak mau doa sebagai kedekatan dengan Allah ternyata dirampas oleh berbagai macam hal yang harusnya tidak ada di dalam diri kita. Yang harusnya tidak mengganggu kedekatan kita dengan Tuhan. Saya punya kerinduan jemaat Tuhan. Lama sekali. Waktu saya melayani di Semarang Selatan, saya beberapa kali gunakan gereja untuk berdoa. Ya. Saya gunakan gereja untuk berdoa. Tetapi ketika saya melayani di Malang, saya melayani di Semarang, kerinduan saya itu luruh, merosot. Saya hanya doa-doa biasa saja. Tapi saya rindu, entah mengapa, untuk berdoa di gereja Tuhan.
Dan ketika saya dipanggil untuk menjadi gembala jemaat di tempat ini, kerinduan saya itu terpenuhi. Setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, gereja ini banyak saya gunakan secara pribadi untuk bersaat teduh dan berdoa kepada Tuhan barang 1 jam. Biasanya saya berdoa itu sore hari. Sebelum saya lari sore, jam 5, jam 4 atau setengah 4 saya berdoa dulu di gereja ini. Kenapa? Karena saya mau gereja ini menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Meskipun hanya dimulai dari diri saya seorang pun tak apa-apa. Tapi saya mau gereja ini terbuka bagi siapa saja yang mau berdoa di tempat ini. Meskipun tentu boleh berdoa, saya tidak selalu juga berdoa di gereja, kadang-kadang juga di kantor, di belakang, kadang-kadang di kamar juga. Tetapi adalah supaya waktu-waktu doa itu dinikmati oleh jemaat Tuhan dari hari ke hari. Bukan sebagai buang-buang waktu, tetapi sebagai sebuah energi untuk menjalani kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak ingin berpanjang lebar ngomong ngalor ngidul tentang doa. Berdoalah kepada Tuhan. Sediakan waktu sabatmu setiap hari dengan Tuhan. Barang beberapa menit atau 1 jam saja. Jangan lupakan waktu-waktu beribadah, berdoa. Hadirlah pada malam pujian dan doa. Setiap hari Kamis malam. Meskipun rasanya bagaimana, kita perlu latih disiplin diri kita untuk berdoa kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus berkata, aku latih diriku begitu rupa. Tidak boleh ada satu bagian pun dalam diriku yang menghalangi aku untuk dekat dengan Tuhan. Yang menghalangi aku untuk menikmati hadirat Allah. Tidak boleh, aku mau perlu latih diriku demikian rupa. Saya tidak perlu ngomong ngalor ngidul. Ya, bahasa Jawa ya, utara selatan maksudnya. Saya tidak perlu ngomong sana sini. Tetapi saya percaya setiap orang yang menikmati waktu-waktu doa dengan Tuhan adalah orang yang menikmati selalu penyertaan dan bimbingan serta kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga saya ingin kutip kata-kata Pak Heri lagi. Maaf ya Pak Heri ya. Pak Heri dalam pujian tadi sempat berkata, bukan berkat-Mu ya Tuhan, tetapi Engkau sendiri. Kita butuh berkat Tuhan, amin. Karena itu kita bersukacita diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang lebih dari semua bukan itu, tetapi Engkau sendiri Tuhan. Betul begitu Pak Heri? Engkau sendiri Tuhan yang aku perlu. Engkau sendiri ya Tuhan yang bisa memenuhi dan memuaskan jiwaku. Mari gereja Isa Al-Masih Pontianak jadi gereja pendoa, menjadi jemaat pendoa, mengalami pemulihan Allah, mengalami terobosan bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Lihat kemenangan yang besar.